Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan investasi. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang investasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan investasi. Nah, investasi menurut Profesor Dr. Jogianto Hartono adalah sebuah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktivitas produksi selama periode tertentu. Adanya aktivitas yang produktif tersebut, penundaan konsumsi sekarang yang kemudian diinvestasikan ke dalam aktivitas yang produksi tersebut, maka akan meningkatkan utility total. Penanaman modal dapat berbentuk aktivitas nyata seperti rumah, tanah, mesin, pabrik, dan lain sebagainya. Atau berbentuk aktivitas keuangan seperti surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini bisa seperti obligasi ataupun saham yang diperjualbelikan di antara investor atau pemodal. Nah, pemilik modal melakukan investasi untuk meningkatkan kegunaannya dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Kemudian, investasi menurut Tandelilin adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya. Jadi sejumlah dana atau sumber daya yang kita miliki yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Sedangkan menurut William P. Sharpe dan kawan-kawan, investasi berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan. Ada dua atribut berbeda yang melekat, yaitu pertama waktu dan yang kedua adalah risiko. Pengorbanan terjadi saat sekarang ini dan memiliki kepastian, hasilnya baru akan didapat kemudian dan besarnya tidak pasti. Pada beberapa kasus, elemen waktu merupakan faktor yang mendominasi, misalnya obligasi dari pemerintah. Pada kasus lain, risiko menjadi atribut yang dominan, misalnya option call pada saham biasa. Namun bisa juga baik waktu maupun risiko menjadi faktor yang penting, misalnya jumlah lembar saham biasa. Perbedaan sering dilakukan antara investasi dan tabungan atau saving. Tabungan didefinisikan sebagai konsumsi yang tertunda. Investasi dibatasi pada investasi nyata yang pada masa depan akan meningkatkan pendapatan nasional. Investasi nyata atau real investment secara umum merupakan aset yang berwujud. Contoh rumah, tanah, mesin-mesin pabrik, emas, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan investasi keuangan atau financial investment melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Pada perekonomian primitif atau pada perekonomian pada zaman dulu, hampir semua investasi merupakan investasi nyata. Tapi untuk perekonomian modern saat ini, lebih banyak lakukan investasi keuangan. Lembaga-lembaga untuk investasi keuangan yang berkembang pesat memberikan fasilitas untuk investasi nyata. Jadi kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan kompetitif. Jadi maupun investasi nyata atau investasi keuangan, mereka adalah saling melengkapi atau komplementer, bukan saling bersaing atau kompetitif. Nah, kemudian juga kita harus memahami tujuan investasi. Apa sih tujuan investasi itu? Nah, seorang investor tentunya memiliki tujuan untuk berinvestasi yang mungkin dapat berbeda antara satu investor dengan investor yang lain. Kemukakan ada beberapa alasan investor dalam melakukan investasi, baik pada investasi yang dilakukan sektor real maupun investasi pada sektor keuangan. Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi mereka mengorbankan uang, waktu, dan sebagainya pada saat ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kemudian yang kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi tekanan atau inflasi. Yang keempat, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Nah, sebelum berinvestasi, kita juga harus memahami dasar keputusan dari sebuah investasi. Dasar keputusan investasi itu ada dua. Pertama ada return, yang keduanya ada risiko.
Apa sih itu return? Return merupakan tingkat keuntungan yang didapat dari investasi. Return ini terdiri dari dua macam, yaitu return yang diharapkan atau expected return adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Kemudian ada namanya return realisasi atau return aktual. Apa sih return aktual itu? Return aktual merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. Kemudian yang kedua ada yang namanya risiko. Pada saat berinvestasi, investor selain mengharapkan return, tentunya juga harus menanggung tingkat risiko. Dalam konteks manajemen investasi risiko, merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan oleh investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor. Jadi investasi risiko ini merupakan perbedaan atau penyimpangan dari yang sebelumnya diharapkan oleh seorang investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan investasi. Lingkungan investasi meliputi berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada tempat dan cara sekuritas itu diperjualbelikan. Kemudian kita juga harus memahami yang namanya proses investasi. Nah, proses investasi ini berkenaan dengan bagaimana seharusnya investor membuat keputusan mengenai pemilihan sekuritas, seberapa luas investasi sebaiknya dilakukan, dan kapan investasi seharusnya dilaksanakan. Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi sekuritas yang biasa dipasarkan, beberapa ekstensif, dan kapan sebaiknya dilakukan. Ada sekitar 5 prosedur menurut SAP dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi. Yang pertama, penentuan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang kelima, merevisi portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Kemudian, dalam proses investasi ada yang namanya penentuan kebijakan investasi. Nah, langkah pertama menentukan kebijakan investasi meliputi tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Karena terdapat hubungan positif antara risiko dan return untuk strategi investasi. Bukan suatu hal yang tepat bagi seorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Karena sebagaimana kita tahu, tidak selamanya investasi itu akan menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, yang tepat seharusnya bagi seorang investor dalam kondisi seperti ini adalah menyatakan tujuannya untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada kemungkinan terjadi kerugian. Seperti saya bilang, tak selamanya investasi akan mendapatkan keuntungan atau menghasilkan sebuah keuntungan. Terkadang investasi pun bisa menyebabkan kerugian. Jadi tujuan investasi seharusnya dinyatakan dalam risiko maupun return. Langkah dalam proses investasi ini juga meliputi identifikasi potensi kategori aset, keuangan yang akan dimasukkan ke portofolio. Identifikasi ini didasarkan pada beberapa hal, tujuan investasi, jumlah kekayaan yang akan diinvestasikan, dan status pajak dan investor. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Nah, langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun tujuan melakukan penilaian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga atau mispriced. Ada banyak pendekatan terhadap analisis sekuritas, namun pendekatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi, yaitu yang pertama ada namanya analisis teknikal. Yang pertama adalah analisis teknikal, kemudian ada yang kedua yaitu analisis fundamental. Apa sih analisis teknikal itu? Jadi analisis teknikal itu yaitu analisis yang memakai pendekatan untuk analisis sekuritas.
yaitu pendekatan berupa analisis teknis maupun analisis teknikal. Kemudian yang kedua, analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Yaitu mereka yang memakai pendekatan fundamentalis atau ahli analisis fundamental. Kemudian yang ketiga ada pembentukan portofolio. Langkah ketiga dalam proses investasi adalah pembentukan atau penyusunan portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi. Juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke setiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diverifikasi perlu menjadi perhatian besar bagi seorang investor. Selektivitas juga disebut dengan micro forecasting, merujuk pada peramalan pergerakan harga tiap-tiap sekuritas. Penentuan waktu atau timing yang juga disebut macro forecasting meliputi peramalan pergerakan harga saham biasa secara umum relatif terhadap sekuritas dengan bunga tetap, misalnya obligasi korporasi dan treasury bills. Yang keempat, merevisi portofolio. Langkah keempat dalam proses investasi yaitu merevisi portofolio berkenaan dengan pengulangan periodik dan 3 langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimiliki. Motivasi lain dan langkah ini adalah dengan berjalannya waktu terjadi perubahan harga sekuritas, sehingga sekuritas yang tadinya tidak menarik sekarang menjadi menarik, dan bias juga kebalikannya. Jadi investor ingin menambah sekuritas yang menarik portofolionya dan menjual sekuritas yang tidak lagi menarik. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Langkah kelima dalam proses investasi adalah evaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan tetapi juga resiko yang dihadapi investor. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko dan juga standar atau benchmark yang relevan. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe investasi keuangan. Kita juga harus memahami tipe-tipe investasi keuangan. Investasi pada aktivitas keuangan dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Apa itu investasi langsung? Investasi langsung yaitu dilakukan investor dengan cara membeli langsung aktivitas keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham melalui perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva keuangan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian investasi langsung dilakukan dengan memperjualbelikan aktivitas keuangan secara langsung di pasar uang atau money market, pasar modal atau capital market, atau pasar turunan atau derivative market. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Contoh aktiva keuangan yang diperoleh melalui bank komersial. Aktiva yang diperjualbelikan di pasar uang atau money market dapat berupa aktiva yang mempunyai resiko gagal kecil, jatuh temponya pendek, dan tingkat likuiditas yang tinggi. Contoh aktivitas ini dapat berupa treasury bill atau T-bill yang banyak digunakan di penelitian keuangan sebagai proxy returns bebas resiko atau risk-free rate of return. Contoh yang lainnya yaitu sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan dengan negosiasi. Istilah negosiasi dapat diartikan sebagai aset yang dapat dijual kembali. Pasar uang memiliki sifat jangka pendek, sedangkan pasar modal secara umum bersifat investasi jangka panjang. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa surat-surat berharga,
pendapatan tetap atau fixed income security, dan saham-saham equity securities. Fixed income securities dapat berupa treasury bond atau T-bond, yaitu seperti T-bill tetapi dengan jatuh tempo jangka panjang berkisar 10 sampai 30 tahun. Surat-surat berharga agen federal atau federal agent securities, municipal bond atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, Hayford, corporate bond atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, dan convertible bond atau bond yang dapat dikompensasikan ke saham. Aktiva diperjualbelikan pada equity market yaitu preferred stock atau saham preferred dan common stock atau saham biasa. Opsi atau opsional dan future contract merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan atau derivative market. Disebut dengan surat-surat berharga turunan atau derivative karena nilainya merupakan jabaran dan surat berharga lain yang terkait. Nah, kemudian ada macam-macam investasi langsung dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, tabungan, yaitu tabungan deposito. Kemudian yang kedua, investasi langsung dapat diperjualbelikan seperti investasi langsung di pasar uang yaitu T-bill deposito yang dapat negosiasi. Kedua, investasi surat di pasar modal seperti surat berharga pendapatan tetap atau fixed income securities dan T-bond, federal agency securities, municipal bond, corporate bond, convertible bond. Kemudian saham-saham securities seperti saham preferred atau saham biasa. Yang C, investasi langsung di pasar turunan seperti opsi atau warrant, opsi put, dan opsi call, future contract. Kemudian investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung atau pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dan perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan investasi berbentuk portofolio atau diharapkan portofolionya optimal, kemudian menjualnya eceran kepada publik dalam bentuk saham-sahamnya. Investasi tidak langsung lewat perusahaan investasi merupakan hal yang menarik bagi investor, paling tidak karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, investor yang memiliki modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Apabila investor ini harus membuat portofolio sendiri, maka dia harus membeli beberapa saham dalam jumlah yang cukup besar nilainya. Investor yang belum memiliki dana cukup untuk membentuk portofolio sendiri dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi ini. Kemudian yang kedua, membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tidak dapat membentuk portofolio yang optimal, tetapi dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah dibentuk portofolio optimal. Perusahaan investasi dapat diklarifikasikan sebagai unit investment trust, closed-end investment companies, dan open-end investment companies. Unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dan surat-surat berharga berpenghasilan tetap, misalnya bond, dan ditangani oleh kepercayaan yang independen. Sertifikat portofolio ini kemudian dijual ke investor sebesar nilai bersih total. Aktiva yang tergabung dalam portofolio lalu ditambah dengan komisi. Investor dapat menjual balik sertifikat ini kepada trust sebesar nilai bersih sertifikat tersebut. Besarnya sertifikat adalah total nilai pasar dan sekuritas-sekuritas yang tergabung di portofolio dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi dan dibagi dengan jumlah sertifikat yang diedarkan.
Closed-end investment companies merupakan perusahaan investasi yang hanya menjual sahamnya dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak saat penawaran perdana. Biasanya perusahaan investasi ini tidak menawarkan lagi tambahan lembar saham, kecuali jika ada penawaran publik berikutnya. Lembar saham yang sudah beredar dan penawaran perdana diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga pasar yang terjadi di pasar bursa. Perbedaan antara pasar premier dan sekunder di pertemuan berikutnya. Open-end investment companies dikenal dengan nama perusahaan reksadana, mutual funds. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat permodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan reksadana atau mutual fund ini adalah perusahaan investasi yang mengelola portofolio dan menjual kepemilikan portofolio di pasar modal. Perusahaan investasi, perusahaan pengelola reksadana mutual fund ini masih terus menjual kepemilikan portofolionya kepada investor. Juga pemegang kepemilikan portofolio dapat menjual kembali kepemilikan portofolionya ke perusahaan reksadana bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan reksadana ini mempunyai besarnya portofolio yang berubah-ubah di pasar modal. Nilai total portofolio yang dibentuk disebut dengan nilai. Reksadana ini mempunyai besarnya portofolio yang berubah-ubah di pasar modal. Nilai total portofolio yang dibentuk disebut dengan nilai aktiva bersih atau NAB atau Net Asset Value atau NAP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Apa sih sebenarnya pasar modal itu? Nah, secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Seperti halnya pasar pada umumnya, ada pasar baju, ada pasar buah, ada pasar beras, dan lain sebagainya. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal, di mana modal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk kelangsungan berjalannya perusahaan. Modal yang diperjualbelikan dicatat sebagai surat berharga merupakan modal kepemilikan dan modal uang ataupun utang. Pihak pembeli di pasar modal merupakan individu perorangan maupun institusi, organisasi, atau lembaga yang mempunyai dana untuk melakukan kegiatan transaksi beli melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal maupun tambahan modal untuk keperluan usaha. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam LJU nomor 15 tahun 1952 atau Lembaran Negara tahun 1952 nomor 67. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, surat serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal atau capital market, merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat-surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, ada perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang.
Yaitu perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, sedangkan pasar modal diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang. Fungsi pasar modal. Nah, kita juga harus memahami apa itu fungsi pasar modal. Nah, pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif perdanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Sedangkan fungsi pasar modal di Indonesia meliputi yang pertama, sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, memperbesar produksi dengan jumlah yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Yang keempat, menampung tenaga kerja. Yang kelima, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Manfaat pasar modal secara umum yaitu pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan lending indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong manfaat manajemen profesional. Kemudian selanjutnya manfaat pasar modal di Indonesia dan dunia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari kolonial kepada Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifkan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Di negara-negara ASEAN maupun dunia secara umum, setiap negara memiliki pasar modal masing-masing. Pasar modal untuk wilayah ASEAN diantaranya yaitu Singapura atau Singapore Stock Index SSI, Malaysia atau Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE, Thailand Stock Exchange of Thailand Index atau SETI, Filipina The Philippines Stock Exchange atau PSE, dan lainnya. Pasar modal di wilayah Asia diantaranya yaitu Jepang Tokyo Stock Exchange, Korsel Korea Convention Stock France Index, Hong Kong Hang Seng Stock Index, Taiwan Stock Exchange Index, dan India Bombay Stock Exchange, dan China Shanghai Stock Exchange, dan lain sebagainya. Di pasar modal Arab diantaranya yaitu Bursa Efek Arab Saudi atau Tawadul Al Share Arab Saudi,
Ada Israel atau Bursa Efek Tel Aviv, Yordania, Amman Stock Exchange SE, Uni Emirat Arab atau Dubai Financial Market DVM. Kemudian pasar modal di Amerika diantaranya Dow Jones, Kanada, Toronto Stock Exchange, Meksiko, Bolsa Mexicana, Del Valores, dan lain sebagainya. Pasar modal di Eropa diantaranya Inggris London yaitu Financial Times and London Stock Exchange atau Euronext, Jones Amsterdam, dengan kehadirannya Prancis, Belgia, Irlandia, dan Portugal, Denmark, Conference Stock Exchange, Swedia, Stockholm Stock Exchange, dan lainnya. Pasar modal di Afrika diantaranya yaitu Afrika Selatan atau JSE Securities Exchange, Namibian atau Namibian Stock Exchange. Pasar modal di benua lainnya yaitu Australian Securities Exchange, dan di Selandia Baru atau New Zealand Stock Exchange. Pasar modal capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitas berbagai sarana prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi jangka waktu di pasar modal memang memiliki instrumen jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain sebagainya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendataan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pemodal